Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh Muhammad Abdul Jabbar, Amiratun Nikmah, dan Siti Fatimah Zahra. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, pengguna metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Teknik pembelajaran merupakan suatu rencana dalam proses melaksanakan tugas belajar mengajar yang telah diidentifikasi, sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Adapun macam-macam teknik pembelajaran yaitu 1. Teknik diskusi. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, dan pemunculan ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam sekelompok yang tergabung dalam kelompok yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam diskusi, selalu ada suatu pokok yang dibicarakan. Dalam percakapan itu, diharapkan para pembicara tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Mereka harus selalu kembali kepada pokok permasalahan. B. Teknik trade place. Trading place bermakna bertukar posisi. Teknik trading place memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar-menukar pendapat, dan mempertimbangkan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah. C. Teknik role play. Role playing merupakan suatu teknik pembelajaran yang dilakukan dengan cara memainkan suatu peran atau karakter orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Peran yang dimainkan berasal dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata. Menurut Umar H. Malik menjelaskan bahwa teknik role-playing memiliki 3 pola organisasi, antara lain 1. Role-playing tunggal. Jenis pola tunggal dalam teknik role-playing ini mayoritas siswa bertindak sebagai pengamat dalam suatu permainan yang sedang dipertunjukkan. 2. Role-playing jamak. Role-playing pola jamak yaitu para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggotanya sama dan disesuaikan dengan banyaknya peran yang dibutuhkan. 3. Role-playing dengan ulangan. Pola terakhir dalam teknik role-playing yaitu pola dengan ulangan. Pola ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjadi pemeran utama dalam suatu drama atau simulasi. Teknik brainstorming. Teknik brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan dari teknik ini adalah membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama maupun yang berbeda. Kemudian hasilnya dijadikan peta informasi ataupun gagasan yang digunakan untuk pembelajaran bersama. Menurut Muhaimin, teknik brainstorming digunakan untuk menyimpulkan sejumlah pendapat dalam suatu tim pada kerangka pikir yang sama. Brainstorming merupakan teknik yang sangat membantu dalam mencari solusi dalam suatu masalah yang membutuhkan kreativitas tinggi dalam penyelesaiannya. Dengan teknik ini akan dihasilkan berbagai kemungkinan proses solusi yang dapat dilakukan ataupun ide-ide yang muncul
yang dapat dievaluasi dan dilaksanakan. F. Teknik pengamatan. Teknik pengamatan ini bisa disebut juga dengan teknik observasi. Teknik ini merupakan cara mengajar yang dipandang mudah dalam proses belajar mengajar, karena pada metode observasi ini, siswa akan dilatih peka terhadap lingkungan. Selain itu, juga melatih siswa dapat bersikap kritis dalam mengambil keputusan yang tepat, serta akan memperluas cakrawala dan pengetahuan serta wawasan siswa.